Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel pada poin pertama, yaitu formula sederhana yang biasanya menggunakan yang pertama sum, yang kedua average, yang ketiga count number, yang keempat min, dan yang kelima max. Baik, di sini saya memberikan contoh bahwa untuk mengolah data satu kelas. Di sini saya mencontohkan satu kelas ada 20 anak. Ini namanya, kemudian ini nilainya masing-masing siswa. Baik, saya akan menghitung menjumlahkan data menggunakan sum. Caranya seperti ini. Klik sama dengan, kemudian ketik sum, kemudian blok mulai sebentar. Klik sama dengan, kemudian ketik sum, kemudian buka kurung, kemudian klik data C2 di blok sampai C21. Nah, munculnya akan seperti ini. Lalu klik enter. Nah, muncul. Kemudian saya ingin menggunakan average, mencari rata-rata nilai data. Caranya sama. Klik sama dengan, kemudian ketik average, buka kurung, blok lagi data C2, data C2 di blok sampai data C21. Munculnya seperti ini, klik enter. Kemudian saya ingin mencari nilai terkecil dari semua siswa ini. Sama juga caranya, sama dengan min, buka kurung, data C2 di blok sampai data C21. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian klik enter. Kemudian mencari max, mencari nilai tertinggi. Sama juga caranya, sama dengan ketik max, kemudian buka kurung, data C2 di blok sampai data C21. Kemudian munculnya seperti ini. Klik enter. Ulangi, tadi ada kesalahan teknis. Jadi untuk mencari max, nilai tertinggi pada data ini, caranya sama juga, sama dengan terus max, buka kurung, klik data C2 sampai data C21. Munculnya seperti ini, klik enter. Untuk selanjutnya mencari count menghitung cacah data atau menghitung jumlah variabel. Caranya sama dengan count, buka kurung, terus blok data C2 sampai data C21. Munculnya seperti ini, lalu klik enter. Nah, sekian dari poin 1 yang menjelaskan tentang formula sederhana yang biasanya menggunakan sum, average, count number, min, dan max. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang fungsi if dan if bertingkat. Fungsi if adalah salah satu fungsi yang sering digunakan
di dalam aplikasi Microsoft Excel yang berfungsi untuk menguji suatu argumen apakah bernilai benar atau salah. Langkah-langkah penulisan rumus atau fungsi if. Yang pertama, klik pada sel yang akan diisi. Awali penulisan rumus dengan tanda sama dengan. Lalu, ketik kata if. Lanjutkan dengan mengetik buka kurung. Masukkan logical test atau syarat yang dapat berupa nilai suatu sel atau bisa berupa formula. Lalu, beri tanda koma atau titik koma untuk memisahkan antara logical test, value is true, dan value if false. Masukkan value is true apabila logical test tersebut benar. Jika salah, masukkan logical test salah. Update dengan tanda petik, lalu tutup kurung. Setelah itu, enter. Setelah muncul hasilnya, crop, seret ke bawah hingga memenuhi semua kolom yang diminta. Yang kedua, if bertingkat. Fungsi if bertingkat adalah memudahkan Anda untuk menggabungkan atau menggunakan fungsi if lebih dari 2. Penggunaan gabungan dari fungsi if yang lebih dari 2 sebenarnya prinsipnya sama dengan menggunakan fungsi 2 if. Langkah-langkahnya pun juga sama, akan tetapi yang membedakan hanya pada rumus yang digunakan. If tunggal atau fungsi if hanya memasukkan satu kata if, sedangkan if bertingkat memasukkan if lebih dari 3. Saya akan melanjutkan materi yang berikutnya mengenai logika fungsi not, and, serta or. Saya akan menjelaskan fungsi not terlebih dahulu. Fungsi not untuk memberikan nilai true jika pernyataan yang ditulis bernilai false atau sebaliknya. Yang selanjutnya fungsi and. Fungsi and untuk membandingkan 2 atau lebih pernyataan. Nilai true akan diberikan jika kondisi semua pernyataan bernilai true. Fungsi and menghasilkan nilai logika true jika seluruh kondisi argumen yang diuji terpenuhi, atau mengevaluasi ke true dan menghasilkan nilai false jika salah satu argumennya tidak terpenuhi atau mengevaluasi ke false. Untuk mengetahui pernyataan true dan false, sebagai contohnya, pada kolom keterangan saya isi dengan ketentuan lebih dari 100. Jadi rumus M-nya, klik di bagian sini, lalu ketik sama dengan AND, buka kurung, A2 lebih dari 100, B2 lebih dari 100, tutup kurung. Nah, ini berasal dari mana? A berasal dari kolom atas sendiri A, ini 2-nya berasal dari garis di sebelah kiri, garis kedua dari atas. Lalu kalau sudah, tinggal tekan enter. Lalu kembalikan lagi ke true, klik di bagian pojok kanan bawah, lalu seret ke bawah, lepaskan, selesai. Mengapa pada nomor 2 keterangannya true? Karena argumen dari data 1
dan data 2 ini terpenuhi, yaitu nilai data 1 dan data 2 lebih dari 100. Lalu untuk keterangan nomor 3 ini, keterangannya false karena pernyataan dari data 2 ini tidak terpenuhi, yaitu kurang dari 100. Begitu juga pada nomor 4, keterangannya false karena data 1 juga tidak terpenuhi, yaitu nilainya kurang dari 100. Nomor 5, keterangannya juga false karena baik data 1 dan data 2 ini tidak memenuhi argumen, yaitu nilainya kurang dari 100. Yang selanjutnya yaitu logika fungsi OR. Fungsi OR akan membandingkan dua atau lebih pernyataan. Nilai true akan diberikan jika salah satu pernyataan bernilai benar. Fungsi OR adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menghasilkan nilai true jika salah satu argumennya bernilai true dan menghasilkan nilai false jika semua argumen false. Jadi, dalam hal menghasilkan nilai logika true atau false, fungsi OR merupakan kebalikan dari fungsi AND. Untuk mengetahui pernyataan true dan false, sebagai contohnya, pada kolom keterangan saya isi dengan ketentuan lebih dari 70. Jadi, rumus OR-nya, klik di bagian sini, lalu ketik sama dengan OR buka kurung A2 lebih dari 70, B2 lebih dari 70, tutup kurung. Setelah itu tekan enter. Lalu kembalikan lagi ke true. Klik pada bagian pojok kanan bawah, lalu seret ke bawah. Selesai. Mengapa pada nomor 2 keterangannya true? Karena salah satu pernyataan data dari nomor 2 ini benar, yaitu data 1 nilainya lebih dari 70. Begitupun pada nomor 3 keterangannya true, salah satu datanya juga benar, data 2 lebih dari 70. Lalu yang nomor 4, keterangannya false karena baik data 1 maupun data 2 pernyataannya salah karena data kurang dari 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya di sini dari kelompok 4 yang bernama Ahmad Nuril Anwar akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP hampir mirip. Salah satunya perbedaannya hanya terletak pada bagaimana nanti jenis data referensi yang akan kita gunakan untuk memasukkan data ke tabel yang akan kita isi. Nah, di sini ini jika kolom judul berada di atas, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. Yang bagian kiri ini nanti menggunakan rumus VLOOKUP karena kolom judul berada di atas. Sedangkan yang bagian kanan kita menggunakan rumus HLOOKUP karena judul berada di samping kiri dan datanya berjenis menyamping ke kanan. Jika data berjenis menyamping ke kanan, kita gunakan rumus HLOOKUP, dan jika data berjenis ke bawah, kita gunakan rumus VLOOKUP. Langsung saja jika kita ingin mencari dari nama barang, kita gunakan kode terlebih dahulu, yaitu nilai kuncinya. Kode sebagai nilai kunci. Contoh rumus nama barang.
Di sini kodenya A sebagai nilai kunci. Nah, kemudian kita ambil data referensi, kita blok dari B18 sampai E21. Kita kasih tanda $, antara sebelum dan sesudah huruf di kolom data tadi. Tujuannya supaya nanti saat kita drag itu tidak muncul tulisan N per A atau tidak rusak datanya. Nah, selanjutnya kita tulis angka di kolom berapa tadi data yang ingin kita ambil. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini 3, ini 4. Karena kita ingin mengambil yang kolom nomor 2, maka kita tulis angka 2. Kemudian kita pilih false. Jika sudah, kita langsung enter, maka akan muncul. Nah, kita drag ke bawah, data tidak rusak. Jika tadi tidak kita beri $, maka jika kita drag ke bawah, data akan rusak. Jika kolom kode kita ganti, maka nama barang juga otomatis akan ikut ganti. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang harga. Kita perlu copy paste saja dari rumus nama barang. Kita hanya perlu mengganti nomor kolom. Jika tadi nomor 2 pada kolom nama barang, jika ingin mengambil harga, kita tinggal ganti nomor 3. Kita drag, kemudian sudah selesai. Begitupun juga selanjutnya, kita ganti nomor 4. Nah, kita drag ke bawah, selesai. Ini adalah rumus yang menggunakan rumus VLOOKUP, di mana data referensi yang kita ambil itu berjenis yang kolom judulnya itu berada di bagian atas dan datanya itu menurun ke bawah. Kita menggunakan VLOOKUP. Sekarang HLOOKUP. Seperti awal, kita ambil nilai kuncinya yang berada di G4, kodenya di G4, kemudian data kita blok. Seperti awal, kita beri $, supaya datanya nanti saat kita drag tidak rusak. Nah, selanjutnya kita pilih nomor berapa. Di sini nama barang pada data referensi berada di nomor 2. Seperti yang awal, nama barang berada pada di kolom nomor 2. Kita tulis nomor 2, false, enter. Kita drag ke bawah. Nah, akan otomatis muncul semua. Pada kolom harga juga sama, kita hanya perlu mengubah nomor kolom referensi yang ingin kita ambil. Harga kolom 3, kita tinggal ganti ke nomor 3. Kita drag ke bawah, muncul semua otomatis. Nah, jika ingin mengambil satuan, kita tinggal ganti ke nomor 4. Drag ke bawah, muncul semua otomatis. Kemudian untuk memberi simbol Rp, kita pilih accounting, sudah otomatis muncul Rp. Dan untuk menghilangkan, kita tinggal pilih non, maka akan hilang kembali.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.